Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'abidina wal fatihin wa adkhalana fi ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah kalimahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ala kulli muslimin wa muslimat. Shadaqallahul azim wa baraka rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin wa muhtaram kepada seluruh para guru kami yang hadir pada kesempatan yang berkah ini, seluruh para jamaah Jamiah Subuh-Lahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 6 lewat 7 menit, singkat saja. Saya pribadi yang pertama mengucapkan minal aidina wal faizin. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terus selalu dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan telah meninggalkan kita. Lebaran pun telah usai, telah selesai. Tapi amalan-amalan yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan jangan ikut selesai. Harus tambah lagi ibadah kita kepada Allah. Sebab Sayyidina Ali mengatakan, laisa liman labisa jadi walakin liman qata'ahu kasih. Bukanlah orang yang mendapatkan lebaran serba baru, punya pakaian yang baru, sorbannya sorban baru, pensinya pensi baru, kainnya kain baru, sendalnya sendal baru, istrinya istri baru. Bukan itu yang dimasukkan lebaran bagi seorang. Lebaran yang sebenarnya adalah liman ta'atuhu tazwid, orang yang bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan yang pernah kita kerjakan selama bulan Ramadan, maka datang bulan Syawal jangan ditinggalin, justru tambah ditingkatkan. Syawal peningkatan amal ibadah kita. Yang biasa kita sholat malam tarawih 23 rakaat dengan witir, tidak tertinggalkan selama sebulan. Datang bulan Syawal, wayahnya tahajud jangan ditinggalin. Bener Pak? Ini mah tarawih selesai, witir juga ikut selesai. Banyak lain? Iya. Jangan ditinggalin. Kita khawatir Rasulullah bersama sebuah hadisnya, laisa minna malam witir. Bukan disebut golongan umatku
orang yang suka ninggalin itu. Jadi jangan ditinggal. Ingat Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan dapat memetik bunga yang sangat indah, bunga yang harum, jika dia menanam tanaman bangkai. Apa maksudnya? Kalau kita pengen benar-benar mendapatkan hasil yang terbaik nanti di hadapan Allah, tempat yang mulia di hadapan Allah, maka dari sekarang kita belajar untuk nanam kebaikan-kebaikan. Maka hasilnya akan mendapatkan kebaikan pula. Insya Allah. Apalagi kita tidak ada yang bersyukur-syukur ya. Guru kita benar-benar bersatu panggil sama Allah, benar. Guru kita harus berhasil sama guru. Sudah selesai. Bentar lagi ada yang selesai lagi. Nggak tahu saya. Ya. Oleh karenanya, taklim subuh gabungan ini menjadikan tempat untuk kita menginvestasikan amaliyah kita, biar terus amaliyah kita ngalir sampai kita meninggal dunia, terus amal kita ngalir ini subuh gabungan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, bagaimana cara kita agar kita meningkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an jawabannya surat Al-Alaq ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya, baik lahiriah ataupun batinnya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia berzikir kepada Tuhannya serta melaksanakan sholat. Jadi tiga apa yang jadi barang beruntung biar kita terus berada istiqomah. Pertama, mensucikan diri kita. Kedua, selalu banyak berzikir. Dan yang ketiga, laksanakan sholat. Tidak hanya sholat yang wajib, yang sunnah pun kita kerjakan. Pertama, sucikan diri kita. Ramadan telah membersihkan segala penyakitnya dalam diri kita, zahiriyah dan batiniyah. Kan kita pernah ngaji hadis, ada dosa manusia sehari dihapus. Dalam hadis kami Rasulullah SAW, man nama ala wudu'in kana asbaha maghfuratan. Siapa orang yang sebelum tidur dia berwudu, maka pagi-pagi bangun dari tidurnya dosanya dihapus harian. Alhamdulillah. Sebelum tidur punya wudu, maka bangun dulu dosanya dihapus harian. Yang kedua, dosa mingguan Allah hapus. Siapa orang yang melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia ikuti mendengarkan khutbah Jumat, lalu dia sholat Jumat berjamaah, dan setelah sholat Jumat dia nggak pulang dulu, tapi dia kerjakan itu bacaan yang diajarkan 7 kali. Pertama, Al-Fatihah 2 kali. Kedua, Al-Ikhlas 7 kali. Ketiga, Al-Falaq 7 kali. Keempat, An-Nas 7 kali. 7 kali dia baca. Beres selesai membaca itu, barulah dia pulang. Maka dosa-dosanya seminggu Allah hapus, ditambah bonus 3 hari. Alhamdulillah. Kita di setiap masjid, terutama masjid yang ada di lingkungan desa kita, berapa jumlah masjidnya? Banyaknya. Kalau bisa bagi khatib, bagi imam nih yang jadi imam sholat Jumat, jangan ditinggalin tuh. Habis sholat Jumat, zikirnya Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Maka dosa-dosa kita dihapus habis itu. Ada lagi dosa suruh tahu dihapus. Mana hadisnya riwayat Imam Muslim? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang ibadah selama di bulan Ramadan
dengan iman dan karena Allah, maka dosa-dosanya Allah hapus tahun yang lalu, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Sehingga sekarang itu udah bersih, jangan kita kotorin lah. Insya Allah jangan kita kotor lagi. Al-Akhbar mengatakan, kata beliau, pondasikan, bentengkan diri kita sebagai orang beriman dengan 3 perkara. 1, masjid. 2, zikir. 3, baca Al-Qur'an. Masjid, zikir, baca. Tidak ada lain. Pengajian subuh kumpul semuanya. Kita diam di masjid, alham. Yang dibaca zikir, alham. Serta baca Quran enggak lepas, alham. Mudah-mudahan iman kita terbentengi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, karena hidup kita cuma 1 kali di alam dunia, dan di dunia inilah menjadikan barometer kita. Selamatkah kita nanti di akhirat? Senangkah kita nanti di akhirat? Bahagiakah kita di akhirat? Tergantung saat ini kita di alam dunia. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita jaga masjid mushola kita, ramaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyakkan zikir kepada Allah, dan terus jangan lepas kita baca Quran agar bertambah meningkat dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, karena kan sudah jam lewat 15 menit di jam saya tadi. Mudah-mudahan jadi nilai awal hidup kita, alami hal kita, semoga Allah berikan kekuatan iman Islam kita, dan semoga Allah terus istiqomahkan kita di dalam melaksanakan taklim setiap subuh gabungan ini. Amin ya Rabbal alamin. Terlebih kita doakan oleh para guru kita yang bersepuh, yang masih muda, semoga Allah berikan kekuatan dalam perjuangan agama Allah. Allah berikan keistiqomahan dan Allah terus bimbing guru kita, bisa membimbing kita semua sebagai murid-muridnya. Amin ya Rabbal alamin. Ajlis salamah wal afiyah wal barakah surga hajat ta'ala wa silaturahim. Al-Fatihah.